Ya, teman-teman, hari ini tanggal 4 bulan 10 ya, jam 18.17. Kita ngobrolin masalah si kepala merah, teman-teman. Jadi ada teman kita mungkin baru masuk dari udah lama mungkin ya. Kalau saya kan sekitar 4 sampai 5 bulan ya aktif yang itu ya. Nah, teman-teman, ada ya beberapa teman kita yang mungkin belum paham apa itu si kepala merah ya. Jadi saya jelaskan sekarang khusus si kepala merah aja ya. Apa itu kepala merah? Kepala merah itu ada target-target yang saya capai kalau di istilah technical analysis itu resist gitu ya. Resistnya kan ada support, ada resist gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin bisa tarik garis, tarik apa gitu ya. Kalau saya itu suka mengandalkan yang namanya si kepala merah ya. Kepala merah itu seperti apa? Nah, ini contoh di saham Golub ya. Ini bukan rekomendasi jual dan beli ya. Coba teman-teman lihat si kepala merah itu ada candle merah yang melebihi candle sebelumnya. Nah, ini mulai ini. Ini candle merah itu candle merah melebihi candle sebelumnya. Nah, contoh ini kan di area 224. Nah, candle si kepala merahnya itu ada di 225, 226 ya. Nah, ini adalah si kepala merah. Ini suka saya bilang ini adalah resist yang nanti targetnya tercapai ke sini. Kenapa saya bilang di sini si kepala merah? Karena kebiasaannya yang suka saya lihat dan saya teliti, ternyata setiap ada kepala merah itu adalah target selanjutnya, teman-teman ya. Contohnya targetnya dia turun, nah suatu saat dia akan melebihi si kepala merahnya atau sampai ke kepala merahnya. Ini kini kepala merah nih. Nah, yang lebih jelas nih kepala merah nih. Ini kan kepala merah nih, candle yang merah melebihi candle yang hijau sebelumnya. Nah, ini kepala merah. Ini juga ada kepala merah nih. Yang lebih jelas lagi di saham apa ya? Nih, yang dekat deh ya. ISEA. Nih, lihat ISEA ini ada si kepala merah nih. Nah, ini ujung-ujung yang berkepala yang merah gini ya, melebihi kan ini candle-candlenya di bawah ya. Nah, ini tiba-tiba muncul kepala merah. Apa candle merah. Nah, saya bilang ini si kepala merah. Bukan yang seperti ini ya, tapi jadi dia dalam posisi sideways ataupun dalam posisi kenaikan tiba-tiba muncul aja kepala merah. Nah, lihat di contoh di BATR. Ini yang dekat-dekat aja nih, lihat nih ini si kepala merah. Nah, ini si kepala merah nih ya. Jadi tiba-tiba ketika sideways muncul aja gitu apa namanya si kepala merah. Nah, ini kepala merah yang menjulur tinggi ke atas. Saya bilang kalau terlalu begini tinggi begini artinya si kepala merah panjang. Nah, ya, si leher panjang. Maksud si leher panjang itu jadi yang biasanya cuma sedikit model model gimana ya tadi ya? Yang di saham Golub ya. Nih di saham Golub kan sedikit ya, ini kayak sedikit ya, ini sedikit nih. Tiba-tiba panjang model ini nih, BATR kan panjang nih. Nih kan panjang namanya si kepala merah, leher panjang, artinya panjang banget gitu leher merahnya. Ada nggak di ISEA nih, ISEA coba ISEA. Nah ISEA juga nih ada si kepala merah nih. Jadi candle yang berwarna merah yang melebihi candle sebelumnya. Artinya apa? Sebenarnya itu adalah gap teman-teman. Jadi gap up harusnya biasanya gap up itu ke atas suka-suka ke atas naik gitu ya, tiba-tiba dia diturunkan. Sebenarnya ini gap up sebenarnya teman-teman. Jadi ini adalah operasi gap up cuman tidak mau naik ke atas akhirnya dibikinlah si kepala merah. Nah, saya bilang kalau si kepala merah itu kenapa suka mencapai sini soalnya kalau istilahnya bandar nandain pakai harga mungkin tidak bisa karena mungkin udah kecampur gitu ya akhirnya dapat average sekian. Cuman kalau di technical analysis atau di lukisan market maker sangat jelas sekali gitu bahwa ini si kepala merah ini yang mungkin saya dulu karena dia bandarnya saya punya PR di area sini nih gitu kan, di area apa, di area candle merah yang menjulur tinggi ke atas itu artinya gap sebenarnya teman-teman. Coba di lab ada nggak di saham apa lagi nih. Nah ini model, nah mau ini kan si kepala merah dikit kecil nih, kita gedein deh ya, kita bicara soal kepala merah aja nih sekarang nih kan kecil nih. Nah jadi menjulur ke atas paling tinggi ini kan, kalau ini bukan teman-teman ya, bukan. Nah ini kepala merah nih, kepala merah ya. Artinya apa? Menjulur tinggi ke atas kan? Artinya dia open gap atas, cuman di ke bawahin, ditekan ke bawah.
dia akan biasanya akan ketembus. Nah, contoh ini ketembus teman-teman tuh ya, ketembus. Nih si kepala merah lagi nih, ya ketembus juga kan sama candle kepala merah. Nah, akhirnya dia ke atas. Nah ini kan ada si kepala merah dikit, ya. Nah ini juga akan menandakan dia akan ke arah 115. Nah dia bilang ini resistnya di sini gitu kan. Ini ada sampai kecil nih si kepala merah nih, kecil ya apa gap, ada gap juga di sini gap. Ini si kepala merah artinya dia si candlenya merah, cuman di atasnya ada kepalanya dikit, makanya bilang kepala merah nih ya. Jadi candle yang sebelumnya itu hijau, nah ataupun merah nggak jadi masalah. Yang penting dia itu menjulur tinggi lebih tinggi daripada candle sebelumnya dan tidak melewati candle sesudahnya. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami nggak? Contoh saya ada nggak sih? Di DOS ada nggak, coba di DOS? Ini contoh aja ya. Nah di DOS, nah di DOSnya ada sedikit nih. Yang paling tinggi kan kepala merah tinggi banget nih. Ya, ada nih. Nah ini juga sebenarnya ada nih kepala merah di sini kecil. Nah sini ada paling kecil di sini ya. Ini kepala merah nih. Candle merah yang nonjol ke atas melebihi candle sebelumnya. Coba di emiten apa ya yang enak itu ya. Kita cari deh emiten apa ya. Kita acak nih dari P ada nggak? PAMG. Nah, coba PAMG ada nggak? Nah, PAMG nih ada nih, si kepala merah nih, ya kecil ya. Jadi dia candle hijau sebelumnya, tiba-tiba candle merah kan, tapi di atas kan, opennya di atas, terus ke bawahin. Nah, ini si kepala merah. Ini ada gap kecil nih. Nah, ini menandakan dia mau ke arah sini nih, PAMG itu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan si kepala merah itu hanya technical analisis saya, sebenarnya itu resist saya gitu ya. Saya suka menandakannya kalau si kepala merah itu biasa suka ketembus. Dan sebenarnya si kepala merah itu adalah gap, teman-teman, gap up atas, cuman tidak mau naik, akhirnya diturunin gitu ya. Kita cari contoh yang lain deh. Nih contoh ada Antam. Lihat nih ada si kepala merah dikit nih. Ya, nih dikit nih. Nih tuh kan. Jadi ini yang tanggal 17 kan candle hijau. Tiba-tiba tanggal 18-nya ada candle merah kan, tapi lebih menjulur ke atas. Jadi dibanding candle sebelumnya, dia menjulur ke atas. Artinya target sebelum nanti ini aja akan menjadi target gitu, akan menjadi target ya. Nah, lihat kan setelah dia penurunan, tiba-tiba set tuh kan melebihi targetnya kan di sini, tapi dia meninggalkan gap. Nah, ini contohnya nih. Andaikan dia bikin gap seperti ini, dia angkat ke atas, jadilah si kepala merah. Nah, ini juga nih si kepala merah nih, artinya nanti akan menembus ke arah berapa nih? 1540 ya. Nah, ini tapi kalau dia turun ini biar dia turun nanti juga akan ke arah sini gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada gap kan, ini kan gap gitu kan. Kita cari lagi emiten mana ya. Nah, teman-teman ada di emiten AMRT. Nih, ada si kepala merah ini ya. Waktu tanggal berapa nih? 30 April. Nih, lihat ya. Ini kan kepala ini hijau, tiba-tiba langsung ke atas kan, ke atas. Dia turun kan jadi kepala merah. Nah, ini kepala merah namanya. Ya, jadi candle yang menjulur ke atas tapi warnanya merah, artinya kan gap. Sebenarnya ini gap, teman-teman, gap sebenarnya. Lihat dalam beberapa bulan, 2 bulan, hampir 3 bulan ketembus kan? Ketembus kan. Oke, kata di sini tidak tertembus. Lihat jarak berapa, 6 bulan ketembus. Tuh kan ketembus kan di sini kan, tuh ketembusnya di arah sini ya. Nah, model ini kepala merah nih. Ya, kepala merah. Dikebawahin ketembus gitu kan. Andaikan contohnya ini kan ada di sini nih. Andaikan di sini turun sampai bawah, nah ini akan menjadi target berikutnya biasanya yang suka saya bilang. Ini adalah target berikutnya. Jadi walaupun dia turun ke bawah, nanti suatu saat dia akan menembus si kepala merah ini lagi. Soalnya apa, inilah tanda. Nah, dari sini kepala merah nih, tuh kan ketembus gitu kan. BBRI ada nggak? BBRI mah kayak loncat kodok. Saya tidak suka dengan BBRI, candlenya seperti itu, loncat kodok nih. Di BRI juga ada nih kepala merah nih, waktu tanggal berapa nih? 30 Mei. Jadi si candlenya merah tapi ke atas sedikit melebihi candle sebelumnya nih, tapi warnanya merah ya. Artinya open gap kan, open gap atas, langsung diturunin ke bawah. Nah, lihat ketembus kan. Nah, itu adalah patokan saya ya, teman-teman.
Paham nggak teman-teman? Kalau belum paham saya jelasin lagi nih. Yang belum pahamnya di mana? Karena sangat mencolok sekali teman-teman untuk si kepala merah. Saham apapun, mau di saham gocapan juga saya kadang-kadang lihat si kepala merah. Di sini, nah ini nih tembus nih. Suatu saat dia akan ke sini, ya. Ini walaupun tipis gitu kan. Di sini ada nggak? Nah nih, kenapa targetnya saya bilang? Kenapa target saya tidak ke atas ya? Karena ada kepala merahnya di sini di area 1741. Terus apalagi? Adro udah, ASII deh, ASII. Jadi kita akan dibikin simple. ASII nih, ASII ini ada si kepala merah kan tinggi banget nih si candle merahnya. Jadi candle merah yang menjulur tinggi ke atas melebihi candle sebelumnya, ya. Nah, kan tinggi ke atas, tuh kan ketembus kan. Maka saya suka percaya diri ini pasti ketembus. Contoh ini lagi nih, ketembus kan. Ini nih kepala merah lagi nih. Tanggal 3 September ketembus kan. Nah, ini nih kita buktikan aja nih. Ini ada kepala merah teman-teman ya. Coba ASII nih. Si kepala merah nih ada nih. Ketembus enggak ntar ya. Nah, walaupun dia dibawa ke bawah lagi, nah dia akan ketembus lagi. Soal apa dia bilangnya saya bilang PR itu. PR yang harus dituntaskan. Tandainya dengan si kepala merah. Itu biasanya ditandai oleh bandar biasanya teman-teman ya. Jadi si bandar sengaja dia bikin open gap atas, ditekan ke bawah, dikebawahin lagi. Nah, suatu saat saya punya PR di sana. Mungkin waktu itu butuh duit, makanya gap up ke atas dulu. Banyak pada yang beli, akhirnya dihajar kiri sama dia karena butuh duit itu, maka suka panjang begini nih. Ini lagi butuh duit mereka itu seperti itu teman-teman ya. Tapi dia menandakan oh saya mau ke sini lagi, saya punya PR di sini karena dulu saya ngambil duit di sini gitu lah seperti itu. Kalau kan sampai harga kan kita kadang-kadang lupa, tapi kalau dengan lukisan market maker karena ini kan sejarah teman-teman ya, sejarah yang tidak bisa dilupakan kata ini ya, nggak bisa dihapus ini sejarah ini kan karena ini bentukan daripada lukisannya gitu. Makanya lukisan market maker itu sangat penting. Kenapa penting? Biar kita bisa melihat sejarahnya seperti apa gitu ya. BTPS ada nggak? Coba BTPS. Udah BTPS mah ya. Apalagi itu di Sidon nih, di Sidon itu tidak ada si kepala merah teman-teman. Nih semuanya kepala kembar semua ya, kepala merahnya tidak ada. Malah ketika bikin kepala merah langsung ditutup. Nih ketika di sini bikin kepala merah langsung ditutup ke atas. Semuanya kepala merah langsung nih, ini kepala merah teman-teman, kita gedein deh kita. Nih kan kepala merah langsung ditutup. Nah ini kebanyakan si Sido itu adalah si kepala kembar. Si kepala kembar itu candle hijau, terus candle merah. Nah candle merahnya itu sejajar harganya di atas 686, kemarin up sampai 686, tapi open hari berikutnya 686 tapi dibawa ke bawah. Nah ini sama nih. Makanya tanda-tanda yang seperti inilah yang biasanya suka dibawa ke bawah. Makanya dia tidak mau punya PR nih, tutup dulu, nanti turunin lagi, tutup dulu, turunin lagi seperti itu ya. Cuma kalau lihat kronologisnya ketika ada si kepala merah nih di sini nih langsung ketutup kan, ketutup. Coba sini sejarah ada nggak? Sejarah kita lihat sejarahnya. Nah, sejarahnya ada nggak? Tuh dia sampai nih ini ada si kepala merah dikit nih. Tanggal 15 Desember di saham Sido. Nah, ketembus kan? Loh, ketembus kan? Nah, seperti itulah teman-teman. SRTG coba Saratoga. Ada si kepala merah enggak? Nih, coba lihat sejarahnya nih. Ini yang terdekat aja nih, kepala merah dikit ya. Tiba-tiba langsung ketembus gitu ya, langsung ketembus kan? Nah, seperti teman-teman. Oh, kan ada sejarahnya gitu teman-teman. Nah ini kan nih kepala merah nih tanggal berapa nih? 4. Si candle merahnya kan ke atas. Nih 1700. Tuh ketembus kan? Nah makanya saya bilang kalau si kepala merah itu kita biarkan sebagai resist aja. Nah supportnya mana? Supportnya si ekor merah. Nanti kita jelasin lagi ya untuk si ekor merah, si ekor hijau. Nah itu adalah nanti tanda-tanda support. Jadi kita kedepannya teman-teman, saya itu mempingin teman-teman itu sesimpel mungkin untuk trading dengan melihat lukisan market maker aja. Kalian udah tahu ini arahnya mau kemana nih. Oh mau ke bawah, saya harus siap-siap di sini ketika mau beli. Terus targetnya mana?
Carilah si kepala merahnya nih. Nah, mulai ini nih teman-teman yang terdekat yang sekarang aja. Mana tadi? Nah, nih si kepala merah kan ini dekat nih. Tuh kan, target. Nah, ini kan naik ke atas kan. Jadi biasanya kalau si kepala merah masih di atas MA 10, nah biasanya lagi uptrend, dia akan menuju terus, akan menuju terus gitu. Nah, kalau si kepala kembar biasanya suka turunin dulu ke bawah, angkat lagi, tembusnya juga kan ke bawah lagi. Ini pertanda mau kemana? Mau ke bawah. Si kepala merah, nih ada kalau dikit nih kepala merah nih, ya dikit banget nih, ke atas. Tapi kalau si kembar ke bawahin. Nah seperti itu teman-teman ya. Telkom ada nggak Telkom? Coba jadi nanti teman-teman tidak usah ribet-ribet gitu. Saya pinginnya tidak usah ribet-ribet ya. Telkom udah ya. Kita cari lagi deh emiten apa. Nih emiten Akra. Akra ya, Akra. Nih lihat ada si kepala merah nih, udah saya tandain. Mana? Nih si kepala merah nih, ya udah saya tandain target. Saya bilang target kan si kepala merah aja di sini, dikit padahal ya. Coba gedein deh. Tuh, ya. Ini kan, jadi candle merah yang menjulur ke atas melebihi candle sebelumnya. Ya, candle hijau sebelumnya. Mau candle merah kan candle hijau, yang penting ini dia lebih tinggi aja daripada candle sebelumnya, tapi berwarna merah. Nih dikit lagi kan kejemput kan. Nah, nih candle merah nih. Ya, jadi candle hijaunya kan di bawah. Candle yang merahnya di atas kan, tingginya di atas nih. Nih tinggi ini. Kejemput kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin nanti ke depannya saya ingin memberikan bahwa si candle merah ini untuk resist sangat bagus gitu ya. Karena beberapa kali saya liatin dan teman-teman juga kan udah pernah lihat sendiri kan emiten-emiten yang saya bilang ini si kepala merah akan menembus sana, semuanya ketembus kan, walaupun emang jaraknya jauh. Modal ini teman-teman nih, ini berapa bulan nih saya kasih tanda di sini. 1, 2, 3, hampir 3 bulan ya baru ketembus kan. Oh kan ini si kepala merah nih. Nah, oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Nanti kalau kurang paham nanti silahkan ditulis di komentar. Nanti kita jelaskan lagi ya kurang pahamnya di mana gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja. Ciao ya.